anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama tentang apa? Tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami dan menjelaskan makna 10 perintah Allah yang disampaikan melalui Musa kepada umat Israel. Yang kedua, memahami bahwa manusia membutuhkan peraturan untuk menjamin kehidupan bersama agar bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengimani 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup yang selalu relevan dalam setiap zaman. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang 10 perintah Allah. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga kami mampu mewujudkan dan melaksanakan 10 perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, di dalam kehidupan pasti kita akan sangat membutuhkan yang namanya peraturan atau norma atau hukum ya. Memang peraturan di dalam kehidupan sangat penting ya. Baik itu di keluarga, di dalam rumah, di masyarakat, di gereja, ataupun di sekolah. Contoh, peraturan di dalam rumah seperti apa anak-anak? Iya, seperti orang tua memberikan kita aturan di mana kita ada waktu saat harus belajar, ada waktunya bermain HP, seperti begitu ya anak-anak. Di gereja peraturan seperti apa? Peraturan di gereja contohnya seperti kita harus datang tepat waktu sebelum misa, kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan, seperti begitu ya anak-anak. Di masyarakat, contohnya bagaimana anak-anak? Contohnya seperti peraturan berlalu lintas. Pada saat kita mau keluar, kita harus menggunakan apa? Helm supaya tidak terjadi kecelakaan. Pada saat kita berlalu lintas, kita harus mengikuti apa? Ikuti rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang terakhir, di sekolah. Peraturan di sekolah itu seperti apa anak-anak? Seperti kita harus datang tepat waktu, jam 7 itu kita sudah harus di sekolah, kita harus menggunakan pakaian seragam, kita harus mematuhi tata tertib yang sudah disediakan dari sekolah. Peraturan itu adalah sebuah sarana untuk membangun peri kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Tujuannya apa sih? Nah, bertujuan untuk mengatur ketertiban semua anggota. Kalau di sekolah berarti anggota sekolah. Kalau di masyarakat berarti anggota masyarakat. Agar semua aman dan menjamin keselamatan bersama. Nah, anak-anakku contohnya seperti bangsa kita Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi aturan yang menghantar kita kepada kesejahteraan dan keharmonisan. Inilah bangsa kita yang memiliki aturan UUD atau hukum yang harus dipatuhi sebagai warga negara Indonesia. Aturan-aturan itu harus kita taati dan laksanakan supaya apa? Supaya ketentraman dan kebahagiaan baik bagi pribadi maupun seluruh anggota masyarakat dan bangsa pada umumnya. Ada juga loh yang tidak menaati dan melaksanakan. Apa dampaknya anak-anak? Dampaknya akan terjadi ketidakharmonisan, terjadi kekacauan, kerugian baik pribadi maupun bersama. Coba anak-anak bayangkan, misalnya di jalan raya orang tidak taat berlalu lintas, maka akan terjadi apa? Terjadi kecelakaan. Jika terjadi seperti begitu, yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri dan juga orang lain tentunya ya. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus menaati aturan dan juga hukum-hukum yang ada ya. Nah, seperti yang akan kita belajar saat ini, yaitu 10 firman Allah atau 10 perintah Allah. Nah, anak-anak,
selain 10 perintah Allah, hukum yang terutama adalah hukum cinta kasih. Anak-anak dapat baca di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ini berarti kita harus saling mengasihi sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, 10 perintah Allah merupakan perintah yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Musa. Di gunung apa? Di gunung Sinai. 10 perintah Allah ini dituliskan dalam bentuk 2 loh batu seperti gambar yang tertera. Nah, seperti begitu, yang Nabi Musa pegang itu adalah 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini bisa dibaca dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 7 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Nah, bagaimana sih awal mula sampai bisa ada itu 10 perintah Allah? Setelah Musa berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir atas perintah Allah, sampailah mereka di padang gurun dekat gunung Sinai. Setelah menyeberangi laut Teberau, mereka berkemah dan menetap sementara di tempat itu. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung Sinai itu. Dari sanalah Allah menawarkan suatu perjanjian yang mencakup 10 perintah Allah yang akan membebaskan mereka dari perbudakan atau dosa. Nah, anak-anak, apa saja itu 10 perintah Allah? Apa saja itu isinya? Masih anak-anak ada yang tahu, ada yang juga tidak tahu, ada yang tahu tapi sedikit-sedikit. Nah, ibu akan menampilkan video. Anak-anak, tolong simak video berikut. Kitab Keluaran, pasal 19 dan 20. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu pergilah Musa bersama Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan lupa untuk pergi ke gereja. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh, dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. 7. Jangan berzina, dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong, tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Setelah anak-anak menonton video yang dari tadi ibu sudah tunjukkan, apa sih isinya? Ibu ulangi ya. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga,
kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, anak-anak, dari ke-10 perintah Allah itu ada 2 bagian pokok. Yang pertama, perintah ke-1 sampai ke-3 mengatur hubungan manusia dengan Allah. Dan perintah yang ke-4 sampai ke-10 mengatur hubungan manusia dengan manusia. Karena manusia hidup dalam kebersamaan untuk saling membantu dan melengkapi kebutuhan hidup. Nah, tujuan 10 perintah Allah itu apa sih? Yang pertama, mengetahui sifat Allah yang sebenarnya. Melalui 10 perintah Allah ini, umat Katolik bisa memahami bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya, di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah untuk kita patuhi. Itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Yang kedua, anak-anak, memiliki pedoman hidup. Bagi setiap orang, memiliki pedoman hidup atau prinsip dalam hidup sangat diperlukan agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah goyah dan tegas. 10 perintah Allah ini diharapkan umat Katolik memiliki pedoman hidup yang seturut dengan kehendak yang diberikan Tuhan. Bahwa 10 perintah Allah ini anak-anak harus menjadikan sebagai pedoman hidup, di mana tidak boleh mencuri. Berarti anak-anak tidak boleh mencuri, apalagi yang mencuri bolpen di dalam kelas. Itu tidak boleh, karena di dalam 10 perintah Allah sudah dibilang apa? Jangan mencuri. Nah, yang ketiga, bisa hidup seturut dengan teladan Allah. Anak-anak, jika kita melihat isi kembali 10 perintah Allah, kita bisa mengetahui tentang apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Itu tandanya Allah ingin menuntun kita umatnya untuk hidup seturut dengan teladan yang sudah Ia berikan. Dengan begitu, manusia bisa hidup dengan benar dan terhindar dari dosa berat dan kudus di hadapan Allah. Anak-anak, jika kita mengikuti 10 perintah Allah, maka Tuhan akan menyayangi kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak mengikuti 10 perintah Allah, maka Tuhan akan sangat marah kepada kita. Nah, sekarang Ibu memberikan kalian pekerjaan rumah. Buka buku cetak halaman 76, kerjakan nomor 1 sampai 5 ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa anak-anak itu harus menaati aturan-aturan yang sudah diberikan. Anak-anak harus mengikuti serta menaati apa yang sudah menjadi aturan hukum atau norma-norma tersebut, seperti 10 perintah Allah, di mana Allah sudah memberikan kita kehidupan. Oleh sebab itu kita harus menaati 10 perintah Allah atau 10 firman yang telah Allah sampaikan kepada kita. Oke, baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah belajar dengan baik pada hari ini. Semoga kami mampu mewujudkan dan melaksanakan 10 perintah-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak di materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anak semua ya. Dadah.